Ya, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Inilah hamparan alam Indonesia dari kawasan Kandang Jurang Doang di Ciputat, ya tidak jauh dari Jakarta. Dan saya Bayu Sutiono sekarang mengambil alih dulu. Bosan kan sama Timothy sama Glory di studio? Ya, kita lihat alam dulu. Karena hari ini adalah Hari Bumi. Jadi saatnya hari ini kita mengingat apa yang sudah kita lakukan untuk bumi, apa yang sudah kita lakukan untuk alam sekitar kita, dan kami memilih Kandang Jurang Doang yang tempatnya masih asri. Saya di sini nih dekat pohon. Dari tadi kami melihat matahari, tapi sinar matahari kita harus mencari gitu. Kalau mau kena sinar matahari, saking di sini ini rindang begitu. Dan di balik Kandang Jurang Doang yang ada aktivitas setiap hari Minggu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Ada aktivitas untuk anak-anak, dikenalkan dengan berbagai alam, kegiatan di sekitar alam. Ada juga bagaimana mendaur ulang barang-barang sehingga bumi lebih terawat. Nah, hal-hal ini semua diajarkan di Kandang Jurang Doang. Dan tadi Anda sudah lihat kan bagaimana musik dari Kaleng Rombeng namanya. Itu khas di Kandang Jurang Doang. Kalau Anda berkunjung pasti disambut mereka atau menikmati penampilan mereka. Semuanya pakai alat bekas. Namanya saja Kaleng Rombeng itu grup musiknya ya. Tapi suaranya sama sekali nggak rombeng ternyata ya. Yang mengasuh mereka Dik Doang. Jadi kita langsung aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya baik-baik. Saya dengar dari tadi ngomong Iya apa. kan? Aduh, di Hari Bumi, terima kasih kita udah boleh mampir ke Kandang Jurang Doang. Terima kasih. Iya, sama-sama Kang. Dan ini pertama kali nih saya kesini, bener asri. Sudah ngobrol-ngobrol sedikit. Nanti kita juga ngobrol sama pemirsa supaya kalian juga tahu atau pemirsa di Sapa Indonesia ini tahu. Di sini banyak kegiatan yang dekat dengan alam ya. Iya, pastinya. Hari Bumi hari ini. Ya. Bagi Kang Dik, kita sambil jalan sedikit-sedikit ke sana. Saya tahu nih Kang Dik memang punya concern, perhatian terhadap pelestarian alam gitu. Sejak dulu baru kemudian orang mengenal ada Kandang Jurang Doang. Ya. Apa sih arti alam itu bagi seorang Dik Doang? Alam itu Sampai topinya aja dari alam kayaknya nih. alam itu bisa menjadi orang tua kita karena dia hidup jauh lebih purba dari kita. Bisa menjadi kekasih, menjadi inspiring buat kita. Iya. Dan yang paling penting, menjadi sahabat buat kita. Sahabat ini juga bisa kelak menjadi musuh kita. Nah, kalau kita nggak bersahabat sama dia, hati-hati tuh. Dia bisa jadi musuh tuh ya. Iya, karena Rasulullah pun juga saat terakhir hidupnya, dia tidak bersama dengan orang tuanya, tidak bersama dengan orang keluarga, tapi dengan bersahabat-sahabatnya. Nah, ini penting sekali. Oh, begitu kita itunya. Ini sekarang nih kalau ngobrol sama Kang Dik Doang tuh, aduh, banyak selipan-selipannya itu loh. Tapi seru jadinya ya. Terakhir kan hadir di Sapa Indonesia untuk gerhana waktu itu, matahari total. Kebayang bahwa kemudian bagaimana kita sama alam itu harus bersahabat dan kemudian membesarkan sesuatu. Nih, saya sambil lewat di panggung nih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kaleng Rombeng, kita tepuk tangan dulu untuk Kaleng Rombeng. Nanti tolong perform lagi ya. Tidak saya lagi jadi dirijennya nanti ya. Langsung Kang Dik Doang biar lebih hebat lagi, kalau saya mah hancur-hancuran. Kita sambung Kang Dik. Ya, siap. Nah, bagaimana sih caranya kita di tengah kita dengar berita hutan lah dibakar buat bikin lahan perkebunan, asap kemana-mana. Di tengah semua itu, Kang Dik Doang ini punya optimisme nggak bahwa manusia tuh sekarang, terutama di Indonesia, bisa bersahabat sama alam? Untuk generasi berikut. Jangan dilupa juga, bumi ini sebenarnya tempat kita berpijak dan tempat juga kita bersujud. Artinya buat kehidupan dan juga untuk beribadah. Iya. Nah, kita ini meyakinkan di sini bahwa jangankan bumi ya, setiap rintik hujan yang turun saja dari langit itu turun bersama dengan malaikat. Ketika dia menyentuh daun, satu helai daun dalam ilmu marifat tumbuh, sudah ditemani 7 malaikat. Jadi artinya kalau kita bersahabat dengan semesta, bukan perkara kita bersahabat dengan tangkai, daun, dan buah juga akar. Tapi kita bersahabat dengan para malaikat, para kurir-kurirnya Allah, para utusan. Jadi doa-doa kita jauh lebih cepat sampai daripada orang yang merusak alam semesta ini. Jadi kalau kita ingin memperbaiki bumi
Ibu Pertiwi ini yang sedang bersedih dan menangis ini, ya kita harus iman dulu ya. Pertama iman kepada Allah kan, kedua iman kepada malaikat. Ini posisinya nomor 2. Oke. Kita kalau nabi dibikin karikatur kita marah, tapi semesta, alam, sampah dibiarkan buang sembarang. Kita nggak marah merasa gitu. itu udah biasa, udah wajar begitu ya. Ini aneh. Jangan-jangan kita juga melakukan hal yang buruk pada alam, kita nggak sadar. Iya kan, sebaik-baiknya umat yang bermanfaat gitu loh. Ini penting. Jadi kalau ada kesadaran secara berjamaah, mudah-mudahan bumi ini bisa mulailah dari halaman depan rumah sendiri. Kita jangan suka ngomong tentang Indonesia, terus tentang bangsa, tentang negara, tapi di halaman depan rumah sendiri kita tidak melakukan apa-apa. Atau perkarangan kita bersih, perkara lain kita buang sampah dengan motor, kita taruh tas plastik, buang di jalan, itu aneh. Nah, iya. Nah, untuk itukah Kandang Jurang Doang hadir setelah sekian lama ini? Karena nanti saya akan lebih jelas ya mas, staffnya Kang Dik Doang untuk Kandang Jurang Doang ya. Anak-anak kalau kesini tuh diajarkan melakukan aktivitas dari kertas koran lah, barang-barang bekas. Intinya seni ya. Ada juga ke arah sananya. Iya, intinya seni adalah keindahan. Dan ketika anak-anak belajar keindahan sedini mungkin, dia akan mengenal keindahan itu seperti apa. Maka mereka tidak akan buang sampah sembarangan karena itu tidak indah. Ini penting gitu. Dan ada cinta yang lebih luas dari perkara cinta yang ingin memiliki. Tapi kalau kita suka dengan burung, maka tanamlah sebiji, sirami dia, maka tumbuh, lebat, burung akan datang dengan sendirinya. Jadi ada cinta yang lebih luas daripada mengikat, cinta yang membebaskan gitu. Ya, kebayang sih secara logika kalau kita melakukan hal itu ya udah pasti kita juga akan alam juga akan melindungi kita gitu ya. Nih, Kang Dik, ini sebentar lagi kita akan lihat ini teman-teman kecil saya. Halo, selamat pagi. Pagi. Itu ya, Mahel, Indi, semua saya udah kenalan tadi. Nanti mereka akan memperlihatkan kepada kita aktivitas di Kandang Jurang Doang. Dan mereka sangat dekat sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersahabat dengan alam gitu ya. Nah, sekarang saya mau ajak Kang Dik untuk Hari Bumi ini. Saya bersama pemirsa Sapa Indonesia mohon satu lagu gitu untuk memperingati Hari Bumi sekaligus mengawali. Udah disiapkan. Menari. Judulnya Menari. Apa yang tidak menari dalam kehidupan ini? Daun tersentuh angin dia menari. Kau sedang menatapku, bukankah menari? Kameramen mengambil gambar kita, dia menari dengan matanya. Orang sholat juga tangannya menari. Seperti jangan merusak irama tarian alam semesta itu. Dalam bener ya. Sekarang kalau Madik Doang ngobrolnya beda sama berapa tahun waktu itu saya masih ketemu. Dulu juga penyiar, sekarang sekarang Oke, nah nanti kita akan ngobrol lagi mengenai aktivitas di Kandang Jurang Doang. Jangan kemana-mana. Dik Doang dan Kaleng Rombeng, kita beri tepuk tangan dengan satu lagu yang dikhususkan untuk Hari Bumi ini. Kang Dik Doang dan kawan-kawan, Menari. Yo, 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 ya, 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 hey, 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 hey. Ho, hey, ho, ho, ho. Di dunia ini mana ada yang tak menari? Cobalah kau lihat sendiri. Cahaya sinar menyinari, menari-nari, burung-burung terbang menari. Dan burung menari, menari-nari, ikan-ikan terbang menari. Air mengalir menari, ikan-ikan pun berenang menari. Seharusnya manusialah yang sering menari, karena manusialah yang paling bisa menikmati. Tapi mengapa manusia sering bersedih, merusak terbinanya harmoni? Yo,
hidup ini dengan menari. Semilir angin berembus menari-nari, burung-burung terbang menari, air-air mengalir menari, ikan-ikan pun berenang menari. Seharusnya manusialah yang sering menari, karena manusialah yang paling bisa menikmati. Tapi mengapa